kemudian nyoba, gagal akhirnya berhasil, itu proses belajarnya dari 12 tahun ini untuk menjadi sempurna seperti saat ini itu berapa tahun? Awal kita mencampurkan media, kita padatkan, kita masukkan ke plastik, kita lock gitu, dipadatkan medianya. Ya setelah dipadatkan lalu kita sterilkan. Ini namanya tempat penyeterilan, ini namanya steam. Ini dulu jenengan belajar sendiri, kemudian berhasil sampai bisa sekarang itu bisa bukan hanya membuat locknya, tapi membuat bibitnya ya? Iya, media bibitnya. Bibitnya yang untuk ditanamkan di sini. Iya. Nah, itu ternyata prosesnya itu kalau apa jenjang pendidikan kudu S1 itu atau S2 itu kan. Biasanya sampai beliau itu bisa ini ya, mengambil sporanya jamur, kemudian membuat anakannya sendiri lagi. Iya, kita turunkan. Diturunkan. Iya. Ini semua berarti jenengan nggak tergantung sama penyedia apa bibit dari luar sekarang. Kita semua mandiri dari penurunan bibit, pemijahan bibitnya itu sampai untuk locknya, sampai untuk pemanenannya kita sudah sendiri. Selamat datang di Panggung Penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat Tani, pada sore hari ini saya sedang berada di pabrik pembuat jamur. Nah, ini belum pernah kami angkat konten tentang jamur, dan sore ini saya ketemu pakarnya. Ini ada di desa apa ini Mas? Trikarso. Trikarso, Kecamatan Seruweng, bersama Mas Samsul Ma'arif. Bisa disapa sahabat tani Mas Samsul. Halo sahabat tani, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Samsul. Saya adalah salah satu penggiat budidaya jamur tiram. Saya sudah mulai menekuni untuk budidaya jamur tiram kurang lebih sudah 12 tahun. 12 tahun. Ya. 12 tahun itu kalau dihitung-hitung orang kuliah itu paling 3 tahun S1 udah S3 berarti nih. Di jamur ini udah S3 Mas Samsul. Sebenarnya belum pakar tapi Mas Samsul Ma'arif ya, nama lengkapnya ya. Ini asli sini Mas Samsul. Asli sini. Asli Trikarso Seruweng. Iya, betul. Dari 12 tahun yang lalu itu jenengan kok bisa punya ide melihara jamur kayak gini, itu dari siapa idenya Mas Samsul? Pertamanya itu saya kerjanya itu nyales Mas. Sales apa? Sales herbal. Sales herbal. Iya, jadi keliling sana jadi bakul jamu berarti. Ya, menjual menjual salah satunya produk jamu lah. Jadi kita kan banyak ketemu orang menawarkan produk. Nah, di situ tanpa kita sengaja kita juga bertemu dengan penggiat-penggiat jamur. Jadi di situ terinspirasi untuk ikut budidaya juga. Ikut budidaya. Iya. Awalnya berarti hanya membesarkan saja atau gimana dulu? Ya, kita melihat-lihat, terus kita juga mencoba mempelajari dari berbagai sumber, dari internet, juga kita berkunjung ke tempat yang sudah berjalan. Iya. Nah, dari situ kita mengawali untuk budidaya sendiri. Budidaya. Iya. Ini kan kalau sekarang ini ilmunya Mas Samsul ini udah saya tanya-tanya tadi pas offline sebelum ini sahabat tani, ternyata beliau bisa sampai membuat ini mandiri, membuat bibitnya ya. Namanya bisa inokulasi sporanya, itu bisa beliau. Hanya di sini di Trikarso tanpa membeli kemana-mana. Ini luar biasa nih. Dulu kok bisa tahu kayak gitu, kan nggak mungkin ujuk-ujuk langsung praktek tahu gitu Mas Samsul. Iya, betul. Kuliahnya di mana dulu Mas Samsul? Waduh, kita kuliahnya ya kuliah nutur Mas. Tapi basic pendidikannya apa Mas Samsul? Saya dari STM. STM jurusan otomotif. Otomotif pertanian. Otomotif tapi lari ke pertanian. Iya. Beliau. Jadi memang tidak ada basic kultur jaringan atau inokulasi jamur, itu tentang jamur itu enggak sama sekali tidak ada. Jadi kita belajar otodidak. Iya, betul sekali. Kita belajar dari sumber-sumber tadi, dari media sosial, karena ketertarikan itu. Jadi kita belajar dari medsos, juga kita melakukan percobaan dari berapa kali gagal, terus juga kita selalu mengikuti kayak
share-share itu di grup-grup seperti di Facebook. Nah, dari situ kita belajar. Kita mencoba sampai alhamdulillah sampai mengenal dan bisa gitu. Ini otomatis otodidak dan ngambil dari media sosial. Betul. Saya hampir. Jadi kita ngobrol kayak gini semoga aja ada orang bisa mengambil ilmunya ya Mas. Ini kan kita share di media sosial di YouTube gitu loh. Iya, betul. Itu hanya lewat Facebook, lewat grup, lewat YouTube dengan belajar. Malah itu yang kita dapat paling banyak informasi dari situ. Karena kita kalau dapat dari situ kan sebenarnya tidak berbayar, juga gratis. Asal mau nyoba. Nah, kita coba, gagal ya kita coba lagi, kita share lagi, kita coba lagi, kita share lagi sampai berhasil gitu. Ada di grup-grup jamur gitu ya, iya. di Facebook atau di medsos yang lain gitu ya. Betul, ya. Ini artinya apa yang kita share melalui media sosial semoga bermanfaat. Amin, termasuk amin. apa yang kita lakukan hari ini Mas Samsul. Iya, ini saya korek ilmunya dari nol sampai semuanya ya Mas, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena dulu jenengan dapatnya juga dari media iya, sosial. Betul. Jadi sahabatannya biar belajar dari YouTube juga ini, dari channel kami ini. Nih Mas Samsul, ini kita berada di rumahnya beliau sahabat tani. Dan ini di sekitar sini ini ada berapa rumah bibit, ada tempat produksi log, ada ini sendiri ini untuk apa nanti dijelaskan. Dan beliau sudah memperkerjakan orang sekitar sini juga, ibu-ibu itu pada kerja madai macam-macam, dan serapan tenaga kerjanya ini juga ikut andil untuk mensejahterakan masyarakat. Ya mudah-mudahan paling tidak membantu lah. Mungkin belum mencukupi tapi sekedar untuk membantu. Ya. Membantu kegiatan ibu-ibu tetangga ini sahabat tani. Nah ini Mas Samsul ya, ini dulu awalnya karena tertarik, kemudian belajar dari medsos, kemudian nyoba, gagal akhirnya berhasil. Itu proses belajarnya dari 12 tahun ini untuk menjadi sempurna seperti saat ini itu berapa tahun Mas? Ya untuk pertama itu kan kita mencoba untuk bikin log sendiri Mas. Bikin log sendiri? Iya. Nah itu dari bikin log itu kurang lebih ya hampir 3 bulan lah prosesnya. Belajarnya? Iya, tapi kita tetap bekerja, cuman kalau ada waktu luang, masih nyeles waktu iya, itu betul. Ya? Pas masih lagi nyeles. libur kita mencoba bikin. Ini log ini ya sahabat tani, barangkali untuk pengantar log itu adalah media tanam jamur yang diwadain yang plastik kayak gini. Ini namanya satu log ya. Iya. Ini log sahabat tani. Jadi belajar membuat ini dulu. Iya betul. Awalnya itu kita belajar membuat log dulu. Buat log. Kita tanam pakai bibitnya bibitnya juga beli dulu bibit yang dari jagung ya. Nah, beli untuk ditanamkan di sini gitu. Berarti jenengan bikin ini terus direbus sendiri atau di steril sendiri dulu? Ya kita sesuai dengan prosesnya, dari awal kita mencampurkan media, kita padatkan, kita masukkan ke plastik, kita log gitu, dipadatkan medianya. Ya setelah dipadatkan lalu kita sterilkan. Ini namanya tempat penyeterilan, ini namanya steamer. Steamernya ini segede ini. Ini baru apa emang udah dari dulu dan buat? Lama ini sudah berapa kali rusak, ganti lagi. Awalnya kan nggak langsung segini ya? Tidak, ya. Biasanya ada yang pakai drum, dikukus pakai biasa, ini dimasuk di atas dalamnya gitu ya? Kita susun. Awalnya dulu seperti itu? Iya, seperti itu, ya. Dan itu belajar sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan. Kemudian bisa membuat ini. Ya, alhamdulillah walaupun kegagalannya masih ada, tapi sebagian sudah ada yang bisa tumbuh jamur. Bisa tumbuh jamur. Nah, ditanam jamur tumbuh putih ya. Iya. Contohnya yang agak tumbuh ini kayak gini sahabatan ini. Oh ini yang perambatan. Yang sudah berhasil. Iya. Sudah merambat seperti ini. Sudah ditanam, kemudian sudah mulai rambat. Ini malah sudah rata. Gitu ya. Iya. Ini dulu jenengan belajar sendiri, kemudian berhasil sampai bisa sekarang itu bisa bukan hanya membuat lognya, tapi membuat bibitnya ya. Iya, media bibitnya. Bibitnya yang untuk ditanamkan di sini. Iya. Nah, itu ternyata prosesnya itu kalau jenjang pendidikan kudu S1 itu atau S2 itu yang biasanya. Sampai beliau itu bisa ini ya, mengambil sporanya jamur, kemudian membuat anakannya sendiri lagi. Iya, betul. Kita turunkan. Iya. Diturunkan. Iya. Ini semua berarti jenengan nggak tergantung sama penyedia bibit dari luar sekarang. Kita semua mandiri dari
penurunan bibit, pemijahan bibitnya itu, sampai untuk lognya, sampai untuk pemanenannya kita sudah sendiri. Berarti dari beli apa medianya, ini medianya pakai apa ini Mas Samsul? Ini serbuk kayu. Serbuk gergaji ya. Iya. Serbuk kayu gergaji dicampur dengan apa aja? Bekatul sama kapur. Itu perbandingannya berapa kalau boleh tahu sahabat tani? Ya kalau kita kan perbandingannya kurang lebih itu untuk per karung saja Mas, bukan timbang. Kalau timbang kita karung serbuk gergaji ya. Karung 50 kilo apa karung? Ya, karung pakan ternak lah. Pakan ternak ya. Jadi kita tidak bisa untuk timbangan, maksudnya setiap serbuk kayu itu kan punya timbangan berat beda-beda, karena kadar airnya juga beda nanti. Itu per karung itu kurang lebih kita menggunakan 2,5 kilo lah. 2,5 kilo bekatul. Terus kapurnya? Kapurnya gitu untuk per 3 karung itu kurang lebih ya 0,5 kilo lah. Per 3 karung, 0,5 kilo karung. Tidak kapur. Oh, setengah kilo kapur. Bekatulnya per karung 2,5 kilo. Dicampurkan jadi satu sampai rata benar. Iya, kita tambahkan air sesuai dengan kadar air yang. Oh gitu. Iya, kita harus ditambahkan air. Jadi agak lembab gitu. Iya, kurang lebih ya seperti apa ya, kayak kita bikin fermentasi itu tidak terlalu basah, tapi juga tidak kering gitu. Kalau kayak pupuk organik gitu ya, organik padat kalau diginiin nggak bubar langsung? Ya nanti terpecah. Oh, tapi terpecah. Iya terpecah, tapi tidak menggempal. Tidak gitu. menggempal. Iya. Oh, berarti lebih di kadar airnya di bawah pupuk organik padat ketika kita fermentasi itu ya. Iya. Masih bisa terpecah tapi ada airnya lembab-lembab gitu ya. Seperti itu. Nggak pakai standar kadar air, pakai alat-alat itu nggak? Kita belum punya. Tapi buktinya berhasil intinya ya. Jadi itu tadi bahan-bahannya sahabat tani, kemudian dimasukkan ke dalam plastik. Ini plastiknya beli di pasar biasa ya. Iya. Ketebalannya berapa ini Mas? 0,4. 0,4. Iya. Nah, ini pakai yang 0,4, kemudian diikat pakai tali rafia seperti ini, dan ini dipadatkan pakai apa ini? Pakai biasa digini-gini biasa, iya. Diikat. Dan ini ketika udah ditali kayak gini, apa yang harus dilakukan Mas? Kita susun di tempat penyeterilan di steamer ini. Di steamer ini. Iya, nanti kita disusun sampai penuh. Sampai penuh ke atas. Nanti kita tutup, lalu dikasih air, ini dikukus istilahnya itu. Oh, ini bawahnya ada air? Ada airnya. Berarti ini separuh ini ke sini air? Ya kurang lebih sekitar 20 sentian. 20 sentian ada airnya. Kayak ngedang itu ya? Iya. Kayak ngukus nasi, ngukus apa itu. Iya. Berarti itu airnya nanti dimasak dari bawah sini ya? Iya. Pakai gas? Pakai gas. Pakai gas. Sampai ada yang model uap panas tapi nggak pakai air gitu, uap atau airnya di luar gitu ya? Ada. Itu juga ada pakai boiler. Pakai broiler ya? Pakai ini tembakan ke sana, modelnya bisa, gitu ada. Iya. Kalau ini langsung itu dari langsung bawahnya. Dari bawahnya. Berarti ini atasnya air terbuka apa? Ada sarangannya. Ada kayak sarangannya. Iya. Berarti kayak ngukus nasi lah ya. Betul, kayak ngukus nasi, bawahnya air, nanti memanfaatkan uap panas dari air itu yang naik ke atas sampai ke sini. Ini bisa steril semua sampai ke atas sana Mas? Iya, ada alat ukurnya. Oh, ada alat ukurnya? Pakai ada apa? Termometernya. Di sininya ada termometer? Ada. Seperti ini, itu ada alat ukurnya, ini juga nanti ada. Jadi ketika atasnya panasnya sudah mencapai sekian derajat, itu artinya sudah bisa mensterilkan bahan yang ada di paling atas gitu ya? Iya, betul. Berapa lama Mas? Dan berapa habis gas? Terus ini kapasitasnya? Ini untuk kapasitas 650 itu menghabiskan gas 3 kilo itu 3. Gas 3 kilo 3. Waktunya kurang lebih 6 jam lah. Waktunya 6 jam. Atau mungkin suhu rata-ratanya dia 90 derajat sampai 100 derajat kita tahan kurang lebih 3 jam. Oh, kalau suhunya udah 90 sampai 100 itu 3 jam cukup, tapi cukup. Dijaga suhu segitu terus gitu ya. Digodok gitu. Itu airnya cukup ini untuk sampai 6 jam atau cukup, sampai 3 karena jam itu kan ya? Kita meminimalisir kebocoran uap, Mas. Jadi ini benar-benar dirapetin pintunya itu ya. Iya, betul. Ada karetnya gitu. Iya, ada ditutup silnya. rapat, ada silnya, dan
uap air panasnya itu benar-benar di dalam bisa saja ya, tidak memanaskan keluar ini ya. Oke, ini prosesnya berarti kalau mau merebus log itu kurang lebih 6 jam ya. Ya. Pagi misal, ini biasanya kalau godok kayak gini berapa tiap hari apa berapa Kita hari tidak setiap hari, paling ya satu bulan itu 3 kali proses, tapi setiap proses itu bisa 2 kali untuk 2 penyetiman. kali ini. Iya. Jadi 1 hari 2 kali masuk log Iya, maksudnya. 2 hari. 2 hari. Iya, 1 hari. 1 hari satu. Kita bongkar, kita masukin lagi. Besok godok lagi. Iya, godok lagi. Setelah Berapa itu ini tadi kapasitasnya? 650. 650. Berarti 2 hari bisa 1300 ya, 1300. Dan dengar-dengar beliau sudah ada pesanan log itu yang rutin 1 hari ini kayak gini. 1 minggu apa 1 bulan? 1 bulan 1000 log. 1000 log ada konsumennya gitu ya. Nah ini setelah kayak gitu, ini sahabat tani itu kalau prosesnya itu setelah disterilisasi intinya itu ya. Iya. Sterilisasi, nanti ini dibuka rafiannya dan kemudian dipasangin item-item kayak gini Cincin, ya. ya. Cincinnya dan nanti Inokulasi. inokulasi. Iya. Tinggal tanam saja. Iya, kita masukkan itu bibitnya. Bibit yang dari jagung. Sudah ada pengembangan dari botol menjadi jagung itu masukkan ke sini. Iya. Dan itu berapa hari Mas? Prosesnya ditutup kayak gini Itu kemudian menjadi rata? Masa inkubasi kurang lebih 1 bulan lah. 1 bulan. 1 bulan. Dari tanam Iya. sampai ini maksimal full. Kayak gini. Iya. Kayak gini nih Mas ya. Iya, ini 1 bulan. Ini 1 bulan. Untuk ukuran backlog ini ukuran 18 ini. 18 kali 33. Kalau 33. 1 bulan sudah full dan Udah siap panen ini. Dibuka tinggal. Ini kalau dibuka nanti kita sesuaikan kelembabannya, nanti juga akan tumbuh jamur. Selama 1 bulan ditaruh di ruang biasa kayak gini disiram nggak Mas? Ini sebenarnya sudah waktunya pindah tempat. Oh, waktunya pindah tempat. Iya, jadi kita masukkan ke kubung untuk persiapan untuk kubung pembuahan. itu rumah produksi, rumah pemeliharaannya Iya. ya. Kayak kandang buat sapi, kambing itu namanya kandang, kalau buat ini namanya kubung. Ya, kubung. Nah, ini 1 bulan kemudian taruh di tempat Kubung. budidayanya, kubungnya itu berapa minggu langsung Ya, bisa produksi Mas? kalau suhunya Bisa itu menjadi seperti ini. Iya. Bunga ini ya. Nah, berbunga, Iya. berdaun. nanti kalau berjamur. udah penuh seperti ini tadi, Iya, dibuka langsung tidak keluar. ya tidak langsung keluar. Jadi kita buka, nanti kita semprot juga dengan air untuk kelembabannya. Nanti juga kalau ini sudah akan tumbuh seperti pinhead, akan tumbuh pinhead. Ini Iya. Ini namanya pinhead. pinhead. Iya. Ini bakalan yang akan tumbuh jamur nanti. Ini jamur muda seperti ini. istilahnya ya. Ah. Nah, ini yang sudah siap untuk Iya. dipetik. Ini berarti seminggu udah langsung bisa keluar? Ya, dari awal memasukkan itu kurang lebih ya 1 minggu lah. 1 minggu 1 keluar minggu. pinhead, Pinhead, nanti langsung bisa Untuk- panen, nggak sampai 2 minggu. enggak, itu 3-4 hari sudah bisa panen. Setelah pinhead ini 3-4 hari sudah bisa panen. Iya. Jadi jenengan kadang kalau orang beli log ini aslinya udah siap panen ini ya Mas? Iya, tinggal nunggu tumbuh jamur Tinggal saja. naruh saja, nanti seminggu setelahnya udah keluar Pinhead. pinhead itu. Iya. 3 hari udah bisa panen. Iya. Berarti 10 hari setelah beli Ya, sudah bisa mudah-mudahan, langsung panen. iya. Logikanya gitu ya. Iya, kalau memang suhunya Hitung-hitungannya. sesuai, suhu kelembabannya sesuai, nanti cepat tumbuh pinhead. Kelembabannya harus diukur berapa Kalau itu kita atau pakai enggak? feeling. Jadi asal nggak terlalu panas, Iya, tidak terlalu panas, tidak terlalu tidak- basah. Iya. Disiram atau disemprot itu ruangannya. Kita bisa siram tanahnya, bisa. Oh, tanahnya, Iya. bukan ininya Mas. Itu juga bisa pakai pengabutan aja. Di sprayer gitu ya. Iya, di medianya itu kita bisa kabutkan. Kalau terlalu banyak air nanti backlognya rusak. Misalkan kita semprotkan Oh, langsung. gitu. Iya. Jadi malah tanahnya yang disiram supaya tanahnya basah, kelembabannya Naik. naik ke permukaan itu Iya, ya, di rak-raknya itu. Berapa hari sekali nyiram tanah Mas? Kalau bagusnya ya setiap hari, Bang. Setiap hari tanahnya Iya, disiram. Iya, paling tidak ada penyiraman lah. Yang di tanah tapi, yang Iya. kalau yang disemprot di sini enggak. Itu bisa juga. Tapi itu kan ngabut, tidak langsung pakai Tidak air langsung langsung. pakai Iya, disiram iya. kayak tanaman di Iya. sininya gitu ya. Iya.
kabut saja gitu. Iya, cukup. Tapi jenengan itu di apa kubung itu tiap hari ngabutin atau nyiramin biasanya? Tidak juga, kita juga melihat kondisi alamnya. Kalau misalkan alamnya seringnya dikabutin atau disiram tanahnya, Mas? kita kabutin saja. Kabutin saja. Iya, Tapi kalau pas panas enggak setiap hari berarti ya? Tidak setiap hari. Enggak kayak makan pitik itu makanin ayam tiap pagi dan siang harus nyemprot itu enggak? Tidak. Karena kita juga sesuaikan dengan ini kalau terlalu kering itu baru kita semprotkan. Semprot kabut. Oke, dan ini panen, umur panen itu ketika udah seperti ini sahabat tani ya. Dan ini panen, kemudian dipanen dan udah mau dikonsumsi sendiri bisa, mau dijual bisa, mau diolah bisa. Bisa. Jenengan itu panenannya itu kan kayaknya setiap hari pasti panen ya? Setiap hari ada. Setiap pagi pasti ada panen kayak gini. Kapasitasnya berapa kilo, Mas? Untuk ya kita tidak tentu ya, tapi ya pasti di atas. Biasanya itu rata-rata antara 15, 20, 25 sampai 30 dapat tiap hari. Dan itu pasarnya yang untuk produk jadi kayak gini segar kemana, Mas? Itu kita jual ke pasar sayur, pasar pagi. Oh, ke pasar pagi diantarin ke pasar dan udah ada yang nerima gitu. Oh, pasar pagi di Kebumen yang jam 3 itu. Iya, betul. Jangan ngantar ke sana sendiri? Kita langsung ke sana. Oh. Kita pasarkan sendiri. Tiap hari. Selain itu juga banyak pelanggan-pelanggan ini kuliner seperti sate. Kuliner yang sudah langganan. Iya, sate, jamur ada juga untuk. Termasuk jenengan infonya bisa ngolah juga ini menjadi apa gitu ya? Bisa, iya bisa. Untuk biasanya kita bikin keripik jamur. Iya, kita bisa bikin pepes jamur, bisa juga nugget ya. Tapi untuk saat ini memang kita belum produksi massal, tapi untuk pesanan-pesanan sudah ada, kita bikinkan gitu. Oh gitu. Iya. Belum rutin untuk produk olahannya, tapi betul. yang rutin produk segar untuk penyediaan di pasar gitu ya, pasar Tumenggungan itu ya. Betul. Wah, ini luar biasa, ini bisa memproduksi dan bisa memasarkan. Nah, ini intinya kadang, Mas, kalau orang ngingu kayak gini nih kan, orang memelihara jamur kayak gini, itu mentok di pasar ya, Mas ya. Jadi ketika udah beli 1000 log kan jenengan, kan 10 hari kemudian panen. Iya, mulai panen ya. Itu kadang nggak ada pasarnya. Makan sendiri nggak habis. Itu ada tips atau triknya jenengan untuk sahabat tani yang pengen memulai usaha ini harus seperti apa? Ya, memang kalau kita membeli log berarti dalam pikiran kita juga mau usaha kan. Mau usaha, ya mau usaha jamur. Usaha kan berarti mau dapat hasil. Mau, iya harus. Untung, gitu. Harus dibentuk mentalnya juga. Iya. Mental untuk memasarkan. Mental untuk memasarkan. Jadi sebenarnya banyak sekali untuk ke arah memasarkan, bisa olahan jadi, bisa kita jual segar. Misalkan kita jual segar pun pasti laku kalau kita mau keluar. Mau membawa ke pasar. Iya, membawa ke pasar, menawarkan pasti laku. Pasti laku. Pasti ada yang beli. Pasti ada yang beli. Panjenengan lakukan dulu aja pengalaman. Pertama kan mesti produksi dan banyak, itu pernah bingung nggak? Ya, untuk awal-awal memang ya sama, kita bingung, kita mau jual kemana. Kita kelilingan, lingkungan, kita keliling ke rumah-rumah. Tapi tambah hari kan tambah banyak produksinya, panenannya. Nah, itu sementara tetangga ya bosen ya. Udah bosen, nah. Berarti kita harus kemana ini lah. Nah, kita juga mencoba untuk ke pasar, dan ternyata di pasar itu terserap sekali. Berapapun masuk. Terutama di pasar pagi. Di pasar pagi, ya. Jadi sahabat tani, produk apapun ketika jenengan punya melimpah, bawa aja ke pasar. Iya, insya Allah, karena di sana itu tempat orang untuk mencari ya. Orang nyari, kita jual. Iya. Itu memang di pasar pagi itu banyak orang nyarinya. Enggak di pasar biasa itu, kalau misal di warung-warung itu kurang ya. Kalau di pasar pagi itu kan penjual sama penjual. Jadi sama petani sama penjual, juga tengkulak sama penjual. Jadi biasanya di sana penjual ya. Jadi nanti untuk dibeli untuk dijual lagi. Bukan tapi untuk harganya otomatis beda dong kalau kita nawarin ke tetangga gitu. Ya beda sedikit lah, tidak terlalu banyak ya. Tapi tetap masih masuk ya, biaya produksinya ya. Masih. Ini rahasia berarti ini ya. Kadang orang males bangun pagi karena pasar paginya itu kalau di pasar Kebumen Tumenggungan itu kan mulai jam 3 ya. Jam 3 pagi. Jenengan tiap jam 3 ke sana? Iya. Setiap hari. Terkecuali kita ada acara keluarga atau mungkin merasa capek, kita butuh libur, kita
kan kita sudah ada teman, jadi kita alihkan di drop ke teman. Iya. Tapi kalau mau barangnya laku di sana ya. Iya, tapi itu kalau pembelinya orang umum atau jenengan nawarin siapa aja yang mau kita beli, sudah berlangganan. Kalau awalnya kita menawarkan, tapi kalau sudah kita rutin ada di setiap situ hari terus, ada, kita berlangganan. Jadi kita sudah tidak menawarkan lagi, tinggal naruh aja. Narik duit. Iya, betul. Sudah setiap hari misalkan orang ini kebutuhannya berapa, orang ini kebutuhannya berapa, udah langsung kita bagi aja. Langsung dibagi. Iya, gitu ya. narik duit. Oke, itu sahabat tani rahasia pasar. Kenapa pasar itu menjadi sesuatu yang vital? Karena memang di pasar apa saja laku. Laku. Hanya kita cari caranya saja. Kalau Mas Samsul Ma'arif ini bukan pasar langsung nongkrong jual ke konsumen langsung ternyata, karena produknya beliau itu banyak. Jadi nyari penjual yang mencari barang di pasar. Iya. Beliau sebagai petani jamur ngasih ke penjual jamur yang di pasar-pasar itu ya, yang akan mengecerkan dan sudah punya langganan tiap hari. Ini sahabat tani, salah satu rahasia kunci pasar yang sukses, dekati pasar pada waktu yang tepat ya. Iya, Mas betul. Samsul ya. Termasuk olahan juga ada, bisa ngolah sendiri, katanya tadi ada bisa buat keripik, bisa buat pepes ya. Iya. Dan bisa juga mungkin olahan yang lain banyak. Infonya itu jamur ada bisa dibuat kaldu ya Mas ya. Bisa juga. Bisa juga untuk nugget. Untuk bisa, nugget juga bisa. iya. Walaupun jenengan belum fokus di pasca panen produksi olahan itu, karena produk segarnya pun sudah diserap terjual oleh pasar. Nah ini sahabat tani, semoga obrolan kali ini menjadikan inspirasi lah buat sahabat tani, minimal yang ingin mengusahakan jamur tiram. Jamur tiram. Jamur tiram ini namanya. Masih terbuka sekali untuk pasarnya masih luas. Iya. Kalau nggak bisa jual, beli log di Mas Samsul bisa dijual kan? Bisa. Panennya dianterin ke sini, nanti dibawain ke pasar jam 3 kalau yang males bangun jam 3 ya. Bisa. Ini habis tahajud ke pasar jual ini sahabat tani. Luar biasa ini sahabat tani, obrolan kita hari ini. Ada pesan-pesan sebelum kita closing Mas Samsul Ma'arif ke sahabat tani? Ya, pesannya ya memang setiap usaha pasti banyak kendalanya Mas. Ya. Intinya kita harus kita tanamkan mentalnya dulu. Mental usaha. Sejati. Iya. Misalkan kita mencoba gagal, kita coba lagi. Gagal, coba lagi. Kita belajar dari kegagalan untuk mencapai satu keberhasilan. Kita belajar dari kegagalan untuk mencapai satu keberhasilan. Iya. Jadi pengen nanya saya, gagalnya udah berapa kali? Ya, sudah sering. Udah sering. Dan intinya nggak mau ngalah ya? Enggak, kita harus belajar terus, belajar. Sampai berhasil. Sampai berhasil. Kita cari sumber-sumber informasi, kita cari terus. Selama kita belum berhasil, kita cari sumber informasi. Itu nggak cuma 1, 2, 3 kali gagal jenengan? Ya sering sekali. Setiap kita proses, kita kita uji coba, pasti awalnya belum berhasil. Awalnya pasti belum berhasil. Jadi jangan mimpi ketika mau bisnis langsung berhasil ya. Iya. Mas Samsul Ma'arif ini berulang-ulang kali. Kita berhasil karena ada gagalnya. Betul. Nggak mungkin orang berhasil itu nggak pernah gagal ya. Bisa dikatakan seperti itu sahabat tani. Oke, terima kasih Mas Samsul Ma'arif. Lain kali nanti kalau ada request dari sahabat tani pengen bahas khusus tentang apa di jamur, nanti kita bisa ngobrol lagi. Silakan. Misal nanti kalau ada yang minta ilmu ngambil sporanya itu boleh. Ternyata ini sahabat tani, beliau bisa ngambil spora dari sini, dia ambil sporanya dan ini untuk nanam lagi. Iya. Bisa. Untuk indukannya. Dan beliau bisa melakukan, dan boleh orang belajar ke sini Mas? Ya boleh. Boleh ya? Boleh. Bahkan bisa mandiri nanti kalau pengusaha jamur sudah sama seperti beliau itu. Belajar sampai inokulasi spora menjadi bibit menjadi log ini media sampai ke panen. Oke, obrolan hari ini cukup sekian. Pak Mas Samsul Ma'arif, terima kasih atas ilmunya. Sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Terima kasih Mas Samsul.
Sama-sama. Matur nuwun, saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Terima kasih.